Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik, dan yang sakit semoga selalu diberi kesembuhan. Oh iya teman-teman, ini kita masuk di part 3 teman-teman ya. Jangan bosen ya teman-teman ya, karena partnya kepanjangan. Memang videonya saya bikin road trip ya, belajar road trip. Di part 1 saya sampaikan bahwasanya ini belajar bikin video road trip. Nah, ini kita keluar dari hotel. Ini ada di taman sekitaran Gumul. Jadi sekitaran Simpang 5 Gumul, Kediri teman-teman. Jadi di part 3 ini saya habis check out dari Five Hotel Kediri. Nah, selama 2 hari berangkat dari Malang kemarin sore, kemarin malam, dan nginap di hotel Five Hotel Kediri. Itu estimasi biaya ya teman-teman ya. Ini ngomong budgetnya dari berangkat Malang sampai di Kediri ini masih mengeluarkan uang 600, uang saku 600 untuk hotel. Nah, untuk BBM belum mengeluarkan uang saku karena BBM masih hampir full, masih berkurang sedikit. Di part 2 akhir saya sampaikan bahwasannya BBM masih aman, dan untuk keperluan di jalan seperti jajan atau makan belum keluar ya teman-teman. Masalahnya kemarin berangkat malam dari rumah itu sudah selesai makan malam, dan makan malamnya di rumah. Kebetulan juga bawa bekal dari rumah, ada snack-snack buat anak sama istri, ya buat saya sendiri juga. Jadi hari kedua di Kediri masih berkurang uang saku 600 teman-teman. Nah, tadi pagi kita breakfast juga di hotel. Jadi uang saku masih digunakan 600.000 teman-teman. Nah, ini kita melewati salah satu kerajaan, saya bilang. Kenapa kerajaan? Karena di kota Kediri ini ada pabrik besar, ada perusahaan besar yaitu gudang garam. Nah, ini yang kita lewati ini kanan kirinya adalah perusahaan gudang garam. Besar sekali teman-teman. Kalau teman-teman tanya ini luasnya berapa, mungkin yang tahu teman-teman kita yang dari Kediri. Untuk teman-teman kita yang dari Kediri, mungkin daerah-daerah Kediri yang tahu, monggo disebutkan di kolom komentar. Nah, ini kanan kiri kita ini perusahaan gudang garam teman-teman, pabriknya gudang garam. Yang saya tanyakan itu sebetulnya, apa mungkin dulu belinya langsung sebesar ini? Ini hampir sepenuhnya kota Kediri loh teman-teman. Itu punyanya gudang garam, pabriknya gudang garam di mana-mana. Ya yang kita tahu
Mungkin kalau di jalan itu truknya memang bagus-bagus, banyak sekali. Dan saya sempat dengar cerita dari teman saya kuliah di Malang, teman yang rumahnya asli Kediri, itu di dalamnya perusahaan itu ada apa ya, helikopter tapi sama landasannya apa helipad apa itu namanya, itu ada sendiri teman-teman, besar pokoknya kayak gudang garam. Nah ini kita mulai meninggalkan kota Kediri, tapi masih dalam kota Kediri. Maksud saya meninggalkan kota Kediri itu meninggalkan wilayah perusahaan gudang garam tersebut teman-teman. Ini populernya, jadi Kediri itu setahu saya kota Kediri itu ada Kulon Kali sama Etan Kali teman-teman. Nah ini kali itu sungai, jadi wilayah Kediri, kota Kediri itu dipisahkan sama sungai besar, apa Sungai Brantas kalau nggak salah ini. Jadi kota Kediri itu ada batasan Kulon Kali sama Etan Kali. Kalau bahasa Indonesia ini berarti baratnya sungai sama timurnya sungai teman-teman. Nah ini kita melewati di Kulon Kali, berarti di wilayah kota Kediri, baratnya sungai ya. Ini saya di part 3 ini perjalanan mengarah ke Nganjuk. Seperti yang saya sebutkan di part-part sebelumnya, tujuan saya sebetulnya itu ke Nganjuk. Nah, ini kita keluar dari kota Kediri teman-teman. Saya ulangi lagi, jadi tujuannya itu sebetulnya ke Nganjuk. Nah, berhubung berangkatnya juga udah malam dan coba searching di online tentang hotel-hotel di Nganjuk juga full, jadi kita memutuskan untuk ke Kediri. Di Kediri kebetulan kita searching juga ada hotel yang masih ready, kamarnya masih ada kamar kosong. Dan kebetulan lihat di komen-komennya juga bagus, terus Five Hotel juga udah terkenal di mana-mana, ratingnya juga bagus. Dan kebetulan di Kediri ini Five Hotelnya itu termasuk salah satu hotel baru di Kediri. Nah ini kita udah berada di Kabupaten Kediri teman-teman, mengarah ke Nganjuk. Nah, di part 3 ini memang perjalanan dari Kediri ke Nganjuk. Nah ini perbatasan antara Kabupaten Kediri sama Kabupaten Nganjuk teman-teman. Itu tadi kita melewati perbatasannya, ini jalan porosnya, jadi memang jalannya jalan provinsi yang saya lewati ini. Jadi kalau lewat jalan dalam-dalam, lewat jalan alternatif, saya kurang begitu paham kalau dari Kediri ke Nganjuk. Jadi saya memutuskan untuk lewat jalan porosnya. Gitu teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau bahasanya masih kelepotan teman-teman, masih banyak omongan yang lantur. Kalau omongannya memang ya seperti ini, omongan nada saya berbicara memang seperti ini. Kalau kecampuran ada bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, memang bahasa Indonesianya juga nggak
nggak bagus-bagus amat. Jadi seperti ini saya perkenalkan channel Aam Avetalk teman-teman. Jadi nggak monoton yang bahasa Indonesia tok, saya juga nggak terlalu lihai untuk berbahasa Indonesia karena bahasa sehari-hari saya bahasa Jawa gitu teman-teman. Kebetulan ini saya ngekor sama bus Rosalia Indah teman-teman. Jadi kalau bawa mobil pribadi itu seneng ngekorin bis malam. Kenapa seneng ngekorin bis malam itu? Karena mereka itu melindungi yang belakang teman-teman. Selama kita tahu kodenya dengan mereka. Jadi mereka itu main kode sen. Kalau mereka nyalip posisi sennya kanan, berarti kita bisa ngikutin di belakangnya. Kalau mereka sennya udah kiri, berarti kita nggak bisa ngikut di belakang karena depan udah terlalu mepet lah. Kayak gini teman-teman. Ini nyalip kanan, dia kasih kode sen kanan, terus kalau memungkinkan seperti itu tadi, bisnya memakan jalur kanan full, jadi kita tahu kondisi di depan seperti apa, jadi kita punya space untuk melihat ke depan bus itu seperti apa gitu teman-teman. Banyak ya kode-kode bus malam sebetulnya, tapi kalau saya jelaskan di sini juga nggak ada contohnya. Kalau tadi kan ada contohnya, saya kalau menjelaskan itu nggak ada contohnya juga bingung. Terus ini setahu saya loh teman-teman ya, setahu saya, mohon maaf, koreksi kalau ada yang salah, monggo diisi di kolom komentar kalau ada pendapat saya yang salah gitu teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang wilayah Kediri, Nganjuk bisa mengisi di kolom komentar biar rame teman-teman, biar saya juga semangat buat kontennya gitu teman-teman. Ini kebetulan memang Rosalia Indahnya juga masih belum yang kenceng-kenceng amat, karena pastinya kalau daerah-daerah sini dia juga masih mampir-mampir ke agen-agen, jadi pembawaannya juga masih pelan. Cuma kalau bis malam itu enaknya kenceng alus itu teman-teman. Itu bedanya bis malam sama bis-bis reguler atau bis-bis apa ya, bis AKDP. Kalau akap itu kan seperti Rosalia Indah ini kan akap antar kota antar provinsi, jadi dia hanya mengambil poin-poin di suatu daerah untuk mengantarkan ke daerah tertentu dengan beberapa poin yang ada di daerah tersebut. Contohnya di wilayah Kediri ini dia akan ngambil kebanyakan seperti itu, Kediri, Nganjuk, nanti setelah Nganjuk bisa pas. Jadi nggak selalu setiap kota ngambil penumpang gitu teman-teman. Nah, ini mungkin ada agen mungkin ya di dalam daerah ini, kok lewat jalan-jalan kecil ini jalannya pas. Kalau bis sama bis pasti ini ketemu bis sama bis di sini pastinya yo agak berbagi jalan, pastinya agak berhenti, agak ngerem. Ini ketemu terkait simpangan agak sulit gitu teman-teman. Saya ceritakan lagi, agen itu adalah poin-poin penumpang yang saya maksud tadi. Jadi agen itu
adalah rekanan dari sebuah PO untuk mengisi PO bus tersebut. Jadi kantong-kantongnya penumpang itu ada di agen tersebut. Jadi agen itu adalah perwakilan dari PO di suatu daerah-daerah gitu teman-teman. Ini kita masih ngikutin Rosalia Indah, gak tahu kok lewat jalan-jalan sempit gini. Kalau kemungkinan dia ada agen di dalam. Nah, kenapa kok saya juga lewat sini? Saya tadi pas sebelum bertemu bis Rosalia Indah ini, saya searching di map, ternyata ada jalan tembusan lewat sini teman-teman. Nah, ini saya pakai map, tapi kok juga kebetulan bisnya lewat sini juga gitu teman-teman. Nah, ini belok kiri ini jalannya lebih sempit lagi dari jalan sebelumnya teman-teman. Memang supir bis itu apa ya, haluannya memang pas ya, apalagi kalau bis antar kota antar provinsi gini memang jam terbangnya tinggi, semua medan bisa gitu loh. Saya aja kalau bawa bis itu kalau lewat jalan sempit-sempit gini ya rodok mikir, takutnya pas simpangan sama bisnya atau sama truk yang besar. Soalnya kan yang dilihat itu kalau bawa kendaraan besar seperti ini itu nggak hanya depan teman-teman, samping kanan kiri ini itu kan panjang, belakangnya ekornya panjang, terus ke atas juga, atas bawah juga dilihat. Nah, ada ranting-ranting pohon kan juga bahaya. Nah, itu bisnya belok kanan, cuma web saya memang ke kota Nganjuknya. Jadi kalau ke kota Nganjuk itu dilihat dari map itu, kalau kita ke kanan tadi tak lihat dari map tambah muter jauh. Jadi saya memutuskan untuk ngikutin map aja, pisah dulu sama bisnya. Yo kemungkinan nanti nggak ketemu sih, kalau di video ini juga nggak ketemu karena memang tujuan saya ada di kota Nganjuk teman-teman. Nah, jadi saya ke kota Nganjuk ini mau jenguk orang tua temen saya yang sakit teman-teman gitu, silaturahmi teman-teman. Ini kita sudah ada di wilayah Nganjuk. Ini kita melewati daerah stadion teman-teman. Nah, ini di depan ini kita melewati kota Nganjuknya teman-teman. Nah, ini uniknya kota Nganjuk di sini, bentar lagi teman-teman. Nah, ini kita memasuki gerbangnya kota Nganjuk teman-teman. Itu kayak ada patung cakar-cakar itu barusan kanan kiri. Saya juga nggak tahu maksudnya patung itu patung apa, artinya patung gimana. Saya kurang memahami. Pokoknya kalau dilihat orang awam, ya kayak cakar-cakar gitu itu tadi. Ini kota Nganjuk teman-teman. Saya bilang unik karena satu, di sini jalannya lebar. Nah, kalau menurut saya di sini jalan lebar itu tapi bukan jalanan yang macet ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau pagi apa sore jam-jam kerja gimana, saya juga nggak tahu. Itu mungkin macet kok dipakai one way dengan jalan selebar ini. Kalau dilihat seperti ini kan lengah enak tuh teman-teman. Satu yang itu. Yang kedua, ini di kotanya ini ada, jadi jalannya itu ada polisi tidur teman-teman. Yo kalau jalannya sepi gini, yo dikasih polisi tidur pantas, soalnya biar enggak kenceng-kenceng teman-teman. Bahaya juga kalau kenceng-kenceng di sini. Soalnya banyak perempatan yang enggak ada lampu merahnya teman-teman. Nah, ini kita nanti mentok itu ada patung yang bisa
muter teman-teman. Patung nanti kita lihat. Ini sementara kita menikmati polisi tidur, melewati polisi tidur yang ada di Kota Nganjuk ini teman-teman. Nah ini sebelah kiri ini kalau nggak salah alun-alunnya Kota Nganjuk, itu taman nggak kelihatan teman-teman. Mau membaca taman opo nih, tulisannya agak sulit. Pokoknya intinya ini alun-alun Kota Nganjuk lah. Nah kita masih melewati jalan yang berpolisi tidur. Nah itu mentok ini kan mulai kelihatan, itu ada tugu itu bisa muter teman-teman. Jadi tugunya itu bisa muter itu. Nah ini sekarang tugunya menghadap, ini menyampingi kita. Nah itu, nah depan ini tugunya tuh muter teman-teman, ngikutin arah mobil kita gitu. Oke teman-teman, videonya saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita sambung lagi di part selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.